Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Ya, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi membaca dan menafsirkan data. Nah, kita harus tahu dulu apa sih maksud dari membaca dan menafsirkan data. Khusus untuk hari ini kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ya, di sini sudah ada pengertiannya. Ayo kita baca bersama. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Jadi ingat ya, membaca itu berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis dalam bentuk tabel. Ibu ulangi sekali lagi. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Nah, saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Berbeda ya. Kalau membaca berarti menuliskan apa yang ada pada tabel tersebut, informasi apa yang didapat. Kalau dia menafsir berarti kita temukan informasi selain daripada apa yang tertulis pada tabel. Informasi yang diperoleh dapat berupa apa? Data, paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah. Ingat ya, datanya itu berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tinggi, selisih, atau jumlah. Kira-kira bagaimana contohnya? Yuk kita pelajari. Nah, di sini kita masuk perbedaan membaca dan menafsirkan. Ini menafsirkan data. Oke, coba perhatikan di sini sudah ada apa namanya kalau bentuknya seperti ini? Ini namanya tabel. Ya. Di sini tabel ini berisi tentang banyak hewan yang dipelihara di Mas. Oke, yang pertama ada kelinci. Berapa ekor? 6 ekor. Kucing ada berapa ekor? 4 ekor. Burung ada berapa? 7 ekor. Nah, kita masuk dalam membaca. Membaca data, tadi apa informasi yang terdapat pada tabel? Informasi apa saja yang kita dapatkan dari tabel ini? Oke, pertama, banyak kelinci ada 6 ekor. Oke, ini kalau membacanya, ini banyak kelinci ada 6 ekor. Apalagi? Banyak kucing ada 7 ekor. Kita tulis lagi. Banyak kucing ada 4 ekor. Kemudian banyak burung ada 7 ekor. Ini membaca data karena apa informasi yang terdapat pada tabel ini. Ini saja yang kita dapatkan kan? Tidak ada yang lain? Ya. Sekarang kita masuk pada menafsirkan data. Menafsirkan data itu tadi katanya apa yang tidak tertulis tapi kita cari sendiri. Oke. Dari hasil membaca data ini, apa yang kita peroleh yang tidak ada tertulis di sini? Tadi katanya bisa jadi misalnya data yang paling sedikit, yang paling banyak, atau selisih, bisa saja.
Nah, di sini dari sini kita lihat ada 6, 4, 7. Hewan yang paling banyak dipelihara di Mas adalah apa? Ini yang 7. Yang 7 ini apa? Burung. Hewan yang paling sedikit dipelihara di Mas adalah mana yang paling dikit? Kucing. Ini menafsirkan data. Bisa kita tambahin lagi. Apa yang bisa kita tambahi? Misalnya, selisih. Selisih banyak kelinci dan kucing. Kelinci dan kucing adalah berapa ekor ini selisihnya? 2 ekor, tulis ini. Selisih banyak kucing dengan kelinci berapa? Kita kurangkan. 6 dikurang 4. Berapa 6 dikurang 4? 2. Nah, bisa juga jumlah seluruhnya. Berapa jumlah seluruhnya ini? Bisa kita tambahkan jumlah seluruhnya. Kita tambahkan aja. 6 tambah 4, 10 tambah 7, 17. Atau selisih kucing dengan burung. Ada 3. Itu menafsirkan data. Ini ya bedanya membaca dan menafsirkan data. Oke, di sini sudah lebih banyak lagi ya. Baca dulu dan tafsirkan data di bawah ini. Di sini adalah hewan ternak dan banyak hewannya. Nah, hewan ternak ayam banyaknya 356, kambing banyaknya 240, pasti ini ekor ya. Sapi ini 182, bebek 304. Ini kalau dibaca datanya, inilah dia. Banyak ayam ada 356 ekor, banyak kambing ada 240 ekor, banyak sapi ada 182 ekor, banyak bebek ada 304 ekor. Ini dibaca. Kalau tafsirnya bagaimana? Oke, tafsir ingat tadi yang paling banyak, paling sedikit, terus selisih, jumlah juga bisa. Jumlah yang terbanyak, nomor 2, jumlah yang terbanyak, nomor 3 bisa jadi. Oke, ini kita tafsirkan. Hewan ternak paling banyak adalah mana yang paling banyak? Nah, ini paling banyak. Ayam, betul ya. Hewan ternak yang paling sedikit mana? Iya, ini. Dah. Sapi. Selisih hewan paling sedikit dan paling banyak. Berarti paling sedikit, paling banyak. Berarti tadi ini ya. 356 dikurang 182. Oke. Hewan yang paling sedikit dengan yang paling banyak kita kurangkan. Ini 4. Kemudian 15 dikurang 8 ini 7. Ini tinggal sisa 2. 2 dikurang 1, 1. Jadi diperbaiki anak-anak, ini ada salah. Selisih hewan paling sedikit dan paling banyak itu 174. Diperbaiki di modulnya ya. Ini yang benarnya. Karena tadi yang paling sedikit ke yang paling banyak. Nah, hewan nomor 2 terbanyak adalah mana? Hewan nomor 2 terbanyak. Bebek. Ini kan 304. Ini 356 yang paling banyak. Nomor 2-nya 300. Hewan nomor 3 terbanyak. Oke, nomor 3 yang banyak adalah kambing. Bisa juga kamu buat di sini tambahin lagi namanya. Jadi kita mencari, menafsirkan jumlah seluruhnya. Kalau jumlah seluruhnya berarti kita jumlahkan ini semuanya. Bisa seperti itu. Oke anak-anak, paham ya bagaimana membaca dan menafsirkan tabel atau data pada tabel.
Sudah paham ya apa perbedaannya? Sekarang kita masuk ke tugas. Nah, tugas kamu di sini sudah ada data. Coba kamu buat tafsiran sama bacanya. Seperti contoh yang sudah Ibu buat. Kamu buat dulu baca data, kemudian tafsirkan data. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita. Selamat mengerjakan. Bye-bye.